Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kalian semua. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Dalam situasi wabah seperti ini, semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, tetap dapat menjalani kegiatan sehari-hari dengan baik. Nah, hari ini kita akan membahas tentang strategi komunikasi kesehatan, pemilihan cara yang efektif dan efisien. Ya, ini adalah pertemuan yang ke-10. Kita minggu lalu belajar tentang bagaimana kita mempersiapkan dan mengelola sebuah focus group discussion. Ya, ingat bahwa dengan focus group discussion kita dapat memperoleh banyak data. Ya. Dan data tersebut yang dapat kita sampaikan kepada para pengambil keputusan, ya. Itu yang penting. Nah, latar belakang dari perkuliahan saat ini, maka selama ini kita melihat bahwa orang-orang cenderung untuk melihat dan membuka pesan-pesan melalui media sosial mereka, yaitu WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan macam-macam lagi. Media konvensional seperti siaran televisi, surat kabar, majalah yang dicetak sudah banyak ditinggalkan, terutama oleh kelompok usia yang lahir tahun 80-an atau tahun 2000-an, seperti Anda, ya. Ini Anda bisa lihat bahwa mungkin kalau zaman dahulu sekali ya, Anda mungkin masih kecil, Anda mesti mengenal majalah anak-anak. Namun sekarang majalah anak-anak mungkin Anda tidak lagi ya, atau majalah seperti beberapa majalah remaja yang dulu saya mengalaminya mungkin tidak lagi Anda alami sekarang ya. Nah, kalau dahulu kita dengan mudah melaksanakan penyuluhan tatap muka, misalnya seminar pencegahan dan pengendalian penyakit diabetes untuk awam, atau penyuluhan kesehatan di tempat kerja, penyuluhan kesehatan di sekolah, penyuluhan kesehatan di puskesmas, atau di instansi-instansi pemerintah, maka di saat wabah COVID-19 ini tidak lagi kita dapat melakukannya. Kita melakukannya terpaksa, melakukannya melalui saluran-saluran digital yang dapat mereka akses melalui YouTube, melalui Zoom Meeting, melalui Google Meet, ya, atau Google Hangouts, ya, dan macam-macam lagi cara. Nah, poster juga tak banyak menarik perhatian, karena orang-orang lebih suka memandang layar telepon selulernya daripada memandang dinding di mana poster itu dilekatkan. Ya, mungkin kalian yang sering menunggu antri di lift di kampus kita ya, itu kalian mungkin agak malas untuk melihat ada poster di samping kalian ya. Nah, kemudian flyers yang bagus-bagus dicetak dengan kertas yang bagus juga kurang menarik perhatian lagi ya. Jadi perlu sekali extra effort ya untuk membuat flyers yang menyenangkan atau flyers yang tidak akan dibuang oleh yang kita beri flyers tersebut ya. Nah, ini adalah beberapa contoh poster yang berisi pesan kesehatan dan keselamatan ya. Ini tahun abad ke-20 ya. Ini Anda bisa lihat bahwa orang tidak boleh bersin itu sudah sejak lama diingatkan ya. Ya, jadi di restoran ya, pada saat ada perjamuan itu dilarang untuk seenaknya saja bersin ya, dan gunakan di sini disampaikan gunakanlah sapu tangan ya untuk menutup hidung ya. Kemudian di sini juga adalah wait until the bus stop ya, jadi mengingatkan keselamatan ya. Pada saat Anda mungkin pernah naik kayak semacam metro mini ya, atau angkutan kota di mana supir tidak berhenti dengan sempurna sehingga orang yang turun dari angkutan kota itu bisa terpeleset ya, atau bahkan cedera ya. Itu yang terjadi.
Mungkin Anda pernah merasakannya. Anda dapat menceritakannya suatu saat pada anak-anak kalian, ya. Ya, oke. Nah, kemudian di sini diingatkan kembali, ya, seorang sarjana kesehatan masyarakat diminta untuk senantiasa adaptif atau menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang senantiasa berubah, ya. Jadi seperti wabah COVID-19 ini kita tak pernah menyangkanya, ya, berubahnya demikian cepat, demikian drastis, ya, tapi kita dipaksa untuk adaptif, ya. Dan ingat ini bahwa yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Nah, kita sebagai sarjana kesehatan masyarakat juga diminta untuk menyadari bahwa perubahan adalah keniscayaan. Karena itu sarjana kesehatan masyarakat diminta untuk senantiasa mengikuti perubahan, ya. Tidak boleh menolak perubahan, ya. Nah, tantangan seorang sarjana kesehatan masyarakat adalah dunia yang terus berubah. Seorang SKM dituntut untuk selalu belajar agar dapat menyesuaikan dengan situasi saat ini, ya. Karena itu Anda jadi tahu betapa pentingnya mengikuti perkuliahan tentang current situation atau situasi terkini. Dan Anda mesti tahu bahwa mata kuliah itu, judulnya mata kuliahnya ada terus-menerus, tetapi isinya akan terus berubah, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di Indonesia maupun di dunia. Nah, kemudian seorang sarjana kesehatan masyarakat dituntut untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan dengan berbagai cara, tetapi perlu diingat harus efektif dan efisien, ya. Efektif adalah dalam komunikasi kesehatan adalah pesan sampai kepada sasaran, pesan dipahami oleh masyarakat sasaran, kemudian perubahan perilaku masyarakat yang diharapkan oleh sarjana kesehatan masyarakat ini juga terwujud, ya. Kemudian efisien dalam komunikasi kesehatan artinya pesan kesehatan dapat disampaikan dengan biaya yang relatif murah, tenaga yang dikeluarkan tidaklah besar, dan memakan waktu yang singkat. Ini diharapkan memakan waktu yang singkat, dan itu memang tidak mudah. Ini gambaran tentang bagaimana efisien, bagaimana efektif, ya. Nih, bagaimana tentang waktu, tentang tujuan, ya. Nah, ini adalah yang penting kalian ketahui tentang strategi WHO. Dia menyebut ada advokasi, ya. Advokasi adalah salah satu pendekatan komunikasi kesehatan sebagai upaya mencapai efektivitas dan efisiensi sebuah program kesehatan. Nah, advokasi ke masyarakat sasaran adalah upaya dari seseorang atau sekelompok ahli kesehatan masyarakat untuk membantu masyarakat sasaran dalam mengambil keputusan untuk pemecahan masalah yang mereka hadapi. Contoh, disinfeksi mobil-mobil yang hendak masuk ke sebuah perumahan, ya. Mungkin Anda pernah melihat kalau Anda masuk ke sebuah perumahan, ada dibangun alat seperti penyemprotan disinfektan. Itu juga mungkin seorang sarjana kesehatan masyarakat yang ada di sana yang merekomendasikan hal tersebut, ya, misalnya. Atau lembaga swadaya masyarakat di sana, ya, yang ada sarjana kesehatan masyarakat di LSM tersebut gitu merekomendasikan pemecahan masalah kepada masyarakat di perumahan tersebut. Nah, kemudian adalah advokasi ke para pengambil keputusan atau para decision maker. Adalah upaya dari seseorang atau sekelompok ahli kesehatan masyarakat untuk memberi masukan berdasarkan riset dan data untuk menetapkan berbagai keputusan yang berhubungan dengan masalah-masalah kesehatan di masyarakat, ya. Contohnya dengan audiensi ke DPR, kemudian
berkunjung ke kementerian-kementerian, ikut rapat di kabinet, ya, diundang di rapat di kementerian, atau bahkan diundang oleh presiden sendiri untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, ini cukup banyak. Kalau Anda lihat bahwa presiden di pemerintahan yang sekarang banyak sekali mengundang para pakar untuk beliau mengkonsultasikan pada para pakar kira-kira keputusan apa yang bisa beliau lakukan. Nah, itu seperti itu ya. Itu advokasi. Nah, untuk menjalankan advokasi yang baik, ada situasi atau kondisi yang harus dipenuhi, ya, yaitu harus kredibel. Sekelompok ahli kesehatan masyarakat ini mesti menunjukkan kredibilitas mereka. Kepercayaan ini menyangkut kompetensi mereka yang dimiliki saat menawarkan program atau kegiatan pemecahan masalah. Program yang ditawarkan berdasarkan riset atau data situasi terkini. Ya. Kemudian, selain kredibel, itu disebutkan juga harus visible, yaitu program yang ditawarkan dapat dilaksanakan dengan baik, ya, dengan menimbang situasi politik dan keadaan sosial budaya masyarakatnya. Ya. Dan program yang diajukan oleh seorang atau sekelompok SKM itu harus relevan. Maksudnya relevan adalah program tersebut memang diperlukan oleh masyarakat tersebut. Ya. Makanya seorang sarjana kesehatan masyarakat diharapkan untuk melihat need. Nah, need ini dapat diperoleh, ya, need atau kebutuhan masyarakat ini dapat diperoleh dari kita mengobservasi. Bisa kita melakukan FGD, kita bisa melakukan in-depth interview misalnya, ya. Nah, kemudian adalah urgensi atau urgent, ya. Program yang ditawarkan memang amat sangat penting untuk dilaksanakan segera, ya. Itu yang terjadi, ya. Jadi setiap hal penting ya. Tetapi yang mana yang paling penting itu adalah yang urgent untuk dilakukan. Ya, seorang sarjana kesehatan masyarakat harus tahu itu. Yang mana yang urgent dari semua yang penting. Ya, oke. Nah, agar advokasi sukses, maka advokasi dilakukan ke para pengambil keputusan sesuai dengan lokasi. Misalnya di level pusat, advokasi dilakukan ke DPR RI, ke kementerian terkait, ya. Kemudian di tingkat daerah, maka kita harus mendekati bupati, wali kota, DPRD, dan jajaran di tingkat masyarakat seperti camat, ya, RT, dan RW. Kemudian menjalankan kemitraan, bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, Karang Taruna, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pemberdayaan masyarakat, misalnya memberikan edukasi dan pemahaman pada kelompok-kelompok yang peduli di masyarakat. Ya, nanti pada slide selanjutnya akan saya singgung lagi, ya. Nah, kita harus belajar dari masa lalu. Pada periode 2004 sampai 2009 adalah periode muram pembangunan, tak terkecuali program kesehatan. Ya, ini adalah sejarah yang ditulis, ya. Anda bisa baca juga dalam profil kesehatan di Kemenkes RI. Visi misi Departemen Kesehatan yang sekarang Kemenkes RI yang telah dirumuskan menjadi amburadul. Promosi kesehatan misalnya terbelit kerancuan mengembangkan desa siaga, gerakan pemberdayaan PHBS, dan pengembangan keluarga sadar gizi. Program tersebut tadinya berpadu, namun kemudian menjadi tercerai-berai dengan langkah dan target yang berbeda masing-masing. Ya.
Kala itu, pasukan promosi kesehatan di daerah yang sempat memperoleh pelatihan PKMD menjadi kebingungan dan merasa tertekan, dan akhirnya terpaksa mengesampingkan profesionalisme mereka dan terpaksa ikut arus ya. Nah, ini pentingnya kalian mengikuti kuliah tentang situasi terkini. Kita SKM mesti memahami situasi politik juga ya. Jangan ikut-ikut berpolitik memang ya. Saya kira kalian lebih baik untuk melihat situasi dan mencari celah ya supaya Anda tetap bisa melaksanakan profesionalisme kalian ya. Meskipun yang kemarin itu yang terjadi 2004 sampai 2009 memang itu masa muram katanya ya dalam pembangunan kesehatan ya. Nah, belajar dari sejarah bahwa kita pernah berhasil mencegah SARS-CoV-1. Jadi, 13 Februari 2003, Konjen RI di Guangzhou meminta WNI yang berada di Cina untuk mewaspadai virus misterius yang menggemparkan Cina saat itu. Sekitar 300 orang terinfeksi dan 5 orang meninggal dunia. Kala itu Cina karena sedang pemilihan pemimpin ya enggan menyampaikan berita itu keluar dari Cina. Ya, berbeda dengan sekarang ya saat COVID-19 ini Cina langsung menyampaikan begitu ada mulai terinfeksi dan diketahui bahwa virusnya adalah virus yang misterius ya, mirip dengan SARS-CoV-1 ya. Tetapi ternyata lebih virulensinya lebih ganas ya, maka Cina langsung melaporkan adanya SARS-CoV-2 ya, waktu itu kita sebut novel coronavirus pada November 2019. Nah, kemudian apa yang dilakukan pemerintah Indonesia saat itu? Pada saat itu, Megawati Soekarnoputri melalui Menteri Kesehatan menugaskan seluruh lini Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya-upaya pencegahan. Pada saat itu, Rumah Sakit Sulianti Saroso disiapkan, RSCM disiapkan, seluruhnya. Demikian pula kantor karantina laut dan udara bergegas melakukan pencegahan dan penanganan. Kemudian ada kartu kewaspadaan kesehatan atau Health Alert Card juga diberikan. Nah, gerakan cepat yang dilakukan pemerintah Indonesia saat itu 3 minggu sebelum WHO menetapkan SARS sebagai pandemik global. Nah, dan Indonesia memang berhasil mencegah SARS menjadi wabah di Indonesia. Ya, jadi kita mesti yakin bahwa sebenarnya Indonesia pernah menang ya, pernah berhasil mencegah SARS-CoV-1 menjadi wabah ya. Dan kita harapkan semoga kita juga berhasil juga untuk menangani wabah COVID-19 sekarang ya. Dengan bersama ya, dengan bekerja sama. Nah, ini kalau Anda ingat ya, gerakan pembangunan berwawasan kesehatan. Ini penting diketahui oleh calon sarjana kesehatan masyarakat. Jadi mungkin kalian mengenal nama Farid Anfasamuluk. Beliau adalah dokter spesialis kandungan ya, yang kala itu menjadi Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Beliau melakukan advokasi kepada Presiden Habibie untuk membuat arah pembangunan nasional berwawasan kesehatan. Maka 1 Maret 1999, Presiden Habibie mencanangkan gerakan pembangunan berwawasan kesehatan. Maka mulai dari tahun itu ya, 1999 itu Anda bisa lihat semua pembangunan mengikut sertakan aspek kesehatan di dalamnya. Nah, dan itu diteruskan kemudian dengan presiden berikutnya, yaitu Presiden Abdurrahman Wahid, kemudian Presiden Megawati Soekarnoputri ya. Dan kemudian itu yang terjadi ya, yang kemudian yang disebut masa muram oleh Departemen Kesehatan. Tapi bahwa Farid Anfasamuluk telah
menetapkan gerakan tersebut, sehingga ketika orang membuat jalan tol, maka mereka diminta untuk memikirkan juga safety and health-nya. Jadi semua aspek, semua pembangunan itu berwawasan kesehatan, ya. Jadi pada pemerintahan Presiden Habibie itu dicanangkan, ya. Dan Menteri Kesehatannya adalah Profesor Farid Anfasa Muluk kala itu, ya. Nah, Farid Anfasa Muluk itu memperkenalkan pada kita paradigma sehat. Nah, ini jadi kalau Anda pernah mendengar kata paradigma sehat, nah ini adalah gagasan yang dicanangkan oleh Profesor Farid Anfasa Muluk dan timnya yang saat itu memang sangat hebat, ya. Adalah paradigma yang mengutamakan upaya menjaga dan memelihara kesehatan tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit atau kuratif dan pemulihan kesehatan atau rehabilitatif. Inilah suatu era makin dikenalnya profesi kesehatan masyarakat. Nah, di dalam paradigma sehat itu ada item yang perlu diketahui tentang peran serta masyarakat. Nah, dalam peran serta masyarakat ini, maka kalian juga mempelajarinya di mata kuliah pengorganisasian dan pengembangan masyarakat, ya. Itu sebabnya seorang SKM seyogyanya bekerja di masyarakat, namun mampu melakukan advokasi kepada para pengambil keputusan untuk memantapkan langkah-langkahnya, ya. Nah, ini adalah dasar kita semua, ya. Seorang sarjana kesehatan masyarakat mesti mengingatkan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia. Advokasi mengedepankan ini, ya, bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia, ya. Health is a human right, ya. Ya, it's time for universal health coverage, ya. Ini juga yang mendasari adanya JKN, ya, Jaminan Kesehatan Nasional, kemudian BPJS, ya, mungkin kalian pernah mendengar itu. Nah, ini adalah azasnya, ya. Azasnya akhirnya kebijakan-kebijakan itu muncul. Nah, ini juga untuk saat ini, kalian sebagai calon SKM mesti terus-menerus mengkampanyekan perilaku sehat baru. Sebenarnya bukan perilaku sehat baru, ya, karena sebenarnya kalian sudah mengenalnya dalam PHBS, ya. Nah, tapi karena COVID-19 ini, kita diharapkan untuk jangan sampai lupa. Kalau mungkin suatu kali di masa lalu Anda melihat kurangnya wastafel di kantin misalnya, kantin kampus kita misalnya, maka mungkin yang akan datang Anda akan melihat akan cukup banyak wastafel di kantin kita, sehingga ini memungkinkan Anda untuk kerap mencuci tangan, ya. Ini adalah pesan-pesan untuk senantiasa menjaga kesehatan, ya. Oke. Nah, kalau tadi advokasi, maka ada yang disebut kemitraan atau dukungan sosial. Ya, kemitraan, ya, kerjasama formal antar individu atau kelompok atau instansi untuk bertugas bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Maka ada 6 kunci kemitraan. Nah, ini penting, ya. 6 kunci kemitraan adalah adanya kepentingan bersama, ya. Anda harus berusaha memunculkan itu. Anda harus memunculkan itu, ya. Bagaimana seseorang secara bersama merasakan bahwa ini loh, kita nih perlu mempunyai ini loh, perlu mempunyai misalnya kita harus bisa sehat, ya, bisa sehat supaya kita dapat membangun kampung kita dengan benar misalnya. Kita harus bisa menyediakan air bersih supaya anak-anak kita dapat minum dari sumber air yang baik, ya, yang menghindarkan mereka dari penyakit perut, ya, penyakit diare misalnya, ya.
Ini yang penting. Jadi memunculkan adanya kepentingan bersama. Kemudian Anda juga bisa memformulasi, Anda dan tim Anda memformulasi tugas dan misi yang jelas dan terukur ya. Jadi itu yang harus Anda ingat. Kemudian Anda harus memunculkan adanya trust atau saling percaya ya. Kita semua kalau kerjasama akan efektif dan kalau ada saling percaya bahwa tidak ada orang yang mengambil keuntungan atas orang yang lain. Karena itu, karena ada saling percaya, semua energi dilaksanakan untuk mencapai tujuan bersama. Ya, yang keempat tuh, jadi ada tujuan bersama. Ya, adanya saling percaya akan dengan mudah kita mencapai tujuan bersama. Ya, kita saling mempercayai satu sama lain. Nah, kemudian setiap kerugian dan keuntungan ditangani bersama. Ya, dalam sebuah proyek, sebuah misi, maka tentu ada kerugian dan keuntungan yang terjadi dalam sebuah proses. Ya, itu dalam satu tim diharapkan untuk merasakan bahwa kerugian dan keuntungan adalah tanggung jawab bersama. Ya, kemudian yang keenam adalah kesediaan untuk berkorban waktu, kesediaan untuk memberikan tenaga, memberikan buah pikiran, dan juga kemungkinan juga adalah pembiayaan atau berupa materi. Ya. Nah, dalam prinsip kemitraan itu kita mesti mengenal adanya equity. Equity itu maksudnya persamaan. Jadi tidak ada tinggi dan rendah, tidak ada atasan bawahan, tapi semuanya equal gitu ya, Jadi itu. Kemudian ada transparansi atau keterbukaan. Karena tadi awal Anda lihat bahwa yang di slide sebelumnya tentang adanya trust ya, perlunya adanya saling percaya. Kemudian yang ketiga dalam prinsip kemitraan harus saling menguntungkan. Tidak boleh ada yang dirugikan ya. Jadi semuanya adalah saling menguntungkan. Itu adalah prinsip dari kemitraan. Dan berikutnya adalah pemberdayaan masyarakat atau empowerment ya. Jadi Anda kalau misalnya ingin sebuah proyek Anda berhasil, maka Anda harus mengikut sertakan masyarakat. Ingat, di masyarakat itu selalu ada orang-orang yang sudah tahu masalah di daerahnya. Ya, dia sudah tahu masalah di daerahnya, tetapi dia tidak tahu bagaimana dia mengatasi masalah itu. Nah, Anda di situ. Anda yang mengatakan, ini loh Mas, Mbak, Pak, Bu, ini bisa dilaksanakan, ini bisa dipecahkan. Nah, dengan cara melibatkan masyarakat dalam planning atau perencanaan, membuat organisasi ya, mengorganize ya, membuat ini ya, mengatur ya, jadi mengatur, kemudian actuating dan controlling ya, jadi senantiasa melakukan pengawasan ya. Kalian juga sebagai SKM biasanya kalian mengawasi mereka juga ya, tapi tidak hanya mengawasi, di sini juga disampaikan bahwa Anda juga harus berpartisipasi ya. Nah, jangan lupa menonton video ini tadi. Kalian sudah sedang menonton video ini ya. Kemudian saya harapkan kalian membuat tugas ya, membuat tugas yang sudah saya berikan, dan jangan lupa deadline ya, karena kalau Anda menunggu sampai deadline, maka kemungkinan server dari kampus juga akan terlalu berat dan itu akan membuat Anda gagal mengupload tugas Anda. Ya, itu saja dari saya. Ya, semoga bermanfaat ya. Dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.